Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Lutfita dari Prodi Administrasi Publik dan NPM 20351551608. Di sini saya akan mempresentasikan materi inovasi dan teknologi administrasi dari pertemuan 1 sampai 7 untuk memenuhi tugas 1 sebelum UTS dengan dosen pengampu Bu Eka Fadila SIPMA. Pertama-tama, saya akan menjelaskan inovasi dalam paradigma administrasi publik. Pada tahun 1970-an, Nicholas Henry menyajikan 5 paradigma administrasi publik. Yang pertama, ada paradigm of dichotomy politics and administration sejak tahun 1900 hingga 1926. Yang kedua, paradigm of administrative principle sejak tahun 1927 hingga 1937. Yang ketiga, paradigm of public administration as politics sejak 1950 hingga 1970. Yang keempat, paradigm of public administration as administration sejak tahun 1950 hingga 1970. Serta yang terakhir adalah paradigm of public administration as public administration sejak 1970 hingga 1990. Selanjutnya, istilah paradigma sendiri sebenarnya bukan konsep yang berasal dari Nicholas Henry, namun telah dikembangkan oleh fisikawan dan filsuf Amerika yang bernama Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu The Structure of Scientific Revolution, yang terbit pertama kali di tahun 1962. Thomas Kuhn ini menggunakan pendekatan historis dalam menjelaskan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam penjelasannya, Kuhn membantah anggapan umum saat itu ilmu pengetahuan berkembang secara masif. Memang, sains biasanya berkembang secara masif. Ilmu konvensional adalah ilmu yang telah diakui dalam kurun waktu tertentu dan terus-menerus diajarkan dan dikembangkan selama itu karena diyakini kebenarannya yang dikutip oleh Kuhn pada tahun 2012. Pengetahuan ini diakui pentingnya karena mampu memecahkan masalah yang muncul pada saat itu atau yang disebut dengan puzzle solving. Selanjutnya, ada paradigma administrasi publik yang terbagi menjadi beberapa yang dikutip dalam dikotomi politik dengan administrasi. Pertama, ada prinsip-prinsip administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, administrasi publik sebagai administrasi publik, administrasi publik sebagai governance. Makna inovasi dan ruang lingkupnya. Everett M. Rogers 1983 bahwa inovasi merupakan an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or another unit of adoption. Perkembangan inovasi ini merupakan tuntutan sendiri di sektor bisnis untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit. Persaingan antar perusahaan seringkali berdarah-darah dan membawa kematian bagi banyak usaha yang gagal bersaing. Ketika globalisasi semakin menguat, maka banyak organisasi yang beroperasi di lintas wilayah, maka mereka harus memenangkan persaingan di luar wilayah tradisionalnya. Basis persaingan akhirnya didasarkan pada kemampuan organisasi tersebut beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sebagai contoh, kita ambil Nokia yang pernah berjaya selama bertahun-tahun dalam menguasai pasar handphone internasional dalam menghadapi kematian yang sangat begitu cepat dan digantikan oleh BlackBerry. Selanjutnya, BlackBerry ini menguasai pasar dengan hebat di seluruh dunia, namun nggak mampu bertahan lama karena teknologinya menjadi kalah saing dan cepat usang akibat inovasi tiada hentinya dari Apple dan Samsung. Kini, kedua merek ternama tersebut menghadapi persaingan sangat ketat dari produsen gadget dari China. Next, ada 10 prinsip inovasi. Yang pertama adalah Catholic government, yang kedua community owned government, yang ketiga competitive government,
keempat ada mission driven government, yang kelima ada result oriented government, yang keenam ada customer driven government, yang ketujuh ada enterprising government, yang kedelapan ada anticipatory government, yang ke-9 ada decentralized government, yang ke-10 ada market oriented government. Next, sini kita akan membahas inovasi dan perilaku inovatif. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai dampak pada teori, praktek, produk, ataupun perbaikan proses kerja sehari-hari dan desain kerja. Selanjutnya, inovasi berdasarkan kecepatan perubahan inovasi menurut Scott and Bruce di tahun 1994. Yang membedakan dua inovasi ini adalah yang pertama, inovasi radikal memiliki skala besar dilakukan para ahli bidang masing-masing. Yang terakhir itu biasanya dikelola oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya, yang membedakan inovasi radikal dan inkremental yaitu di inkremental ini berskala kecil dilakukan oleh semua pihak terkait dan dia tidak dikelola oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan fungsi menurut Dressel dan Herbert di tahun 1997 ada dua inovasi, yaitu inovasi teknologi yang terbagi menjadi produk, pelayanan, atau proses produksi. Yang kedua adalah inovasi administrasi yang melingkup organisasional, struktural, dan sosial. Perilaku inovatif di sini menurut West and Park dalam De Jong dan Kemp di tahun 2003 adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Inovasi yang sesuai dengan perilaku inovatif adalah inovasi inkremental karena melibatkan semua pihak sehingga sistem pemberdayaan sangat diperlukan dan bermanfaat dalam berbagai level organisasi yang terdiri dari dua dimensi, yaitu kreativitas dan pengambilan resiko, dan proses inovasinya bersifat inkremental. Next, dua dimensi yang mendasari yaitu satu, kreativitas. Dalam kreativitas ini, kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari 3 aspek, yaitu keahlian, kemampuan, dan berpikir secara fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal menurut Brian and Bright di tahun 2003. Yang terakhir, pengambilan resiko, kemampuan untuk mendorong ide baru menghadapi rintangan yang ada, sehingga pengambilan resiko merupakan cara untuk mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas menurut Bright and Brown di tahun 2003. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari perilaku inovatif yang ada di atas. Dalam penjelasannya, Kuhn membantah pendapat yang berlaku saat itu ilmu pengetahuan sangat berkembang secara pesat. Memang sains biasanya itu sangat maju, dan sains konvensional adalah pengetahuan yang telah diakui dalam kurun waktu tertentu dan terus diajarkan dan dikembangkan secara kurun waktu tersebut. Karena pengetahuan ini dianggap penting karena dapat memecahkan satu masalah dan memecahkan teka-teki. Sekian presentasi rangkuman materi dari pertemuan 1-7 untuk memenuhi tugas 1 sebelum UTS dan dosen pengampu Ibu Eka Fadila SIPMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.